Halo, selamat pagi Pak juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari Kelompok 10 yang beranggotakan saya Listiawan Saya Jesse. Saya Hana. dan juga teman kita di Fire dari luar kota. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari diskusi kami yang berjudul mengaplikasikan sistem smart farming berbasis IoT pada tanaman hortikultural. Selamat menikmati. Hari ini kami akan mengangkat sebuah realita dari Kabupaten Malang, salah satu lumbung terbesar di Jawa Timur. Daerah ini sangat produktif menghasilkan cabai dan juga kol. Namun di masa depan, pertanian ini sangat terancam oleh krisis regenerasi petani. Generasi muda saat ini enggan untuk bertani karena menganggap profesi ini kotor, membosankan, melelahkan secara fisik, dan juga tidak pasti secara finansial. Keengganan ini sangat rasional. Secara teknis, petani konvensional memang tidak efisien. Petani harus menghabiskan waktu 4-6 jam hanya untuk memupuk tanaman secara manual. Selain itu, keterbatasan manusia dalam memantau parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pH secara real time membuat penanganan hama seringkali terhambat. Sehingga kualitas panen menurun drastis. Dari sisi ekonomis, metode tradisional ini memicu tingginya biaya operasional, pompa listrik yang menyala terus-menerus tanpa kontrol, serta sistem irigasi yang tidak terukur menyebabkan pemburukan air, pupuk, dan pembangkatan tagihan listrik. Akibatnya, dengan harga pasar yang rendah, margin keuntungan petani menjadi sangat tipis. Jika dibiarkan, malah akan kehilangan tenaga kerja produktif di sektor pertanian. Lalu, sebagai solusi, kami menghadirkan perwarupa ekosistem smart farming berbasis otomatis canggih. Solusi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan AI sebagai otak pengambil keputusan dengan energi terbarukan dari panel surya sebagai daya mandiri. Secara teknis, AI akan menganalisis data sensor lingkungan untuk menggerakkan sistem irigasi dan pemupukan otomatis secara presisi. Langkah ini memangkas dan mengoptimalkan waktu kerja. Secara ekonomis, penggunaan panel surya akan meningkatkan biaya listrik operasional hingga titik terendah. Sementara efisiensi air dan pupuk yang diatur oleh AI akan meminimalisir biaya produksi, sekaligus meningkatkan volume panen. Melalui implementasi smart farming ini, kita tidak hanya menyelamatkan lumbung sayur Malang, tetapi juga mengubah wajah pertanian menjadi industri berbasis teknologi yang modern, presisi, dan juga menjanjikan bagi generasi muda. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Jadi, tujuan dan manfaat yang kita rencanakan dalam smart farming ini adalah adanya penggunaan tenaga surya, yaitu panel surya dan juga kecerdasan AI berbasis IoT seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat ada 3, yaitu bagi petani, bagi lingkungan, dan juga bagi ekonomi. Pertama, bagi petani, karena dimana mempersingkat waktu dan juga mengurangi beban fisik petani dalam memantau lahan. Yang kedua, bagi lingkungan karena menghemat air dan mempromosikan menggunakan energi matahari dan tidak menggunakan energi listrik seperti PLN. Selanjutnya ada bagi ekonomi karena memberikan potensi profit yang lebih besar. Oke. Poin selanjutnya adalah rancangan solusi. Solusi yang dipaparkan dalam sumber yang kami peroleh adalah sistem smart farming standalone, sebuah ide di mana menggunakan panel surya sebagai sumber utama dalam proses penyiraman tanaman di hortikultural tanpa menggunakan sumber listrik dari PLN. Sistem ini menggunakan microcontroller, relay otomatis dan manual, LCD display, aki baterai dari panel surya, solenoid valve, venturi injektor, hingga kontrol panel yang berhubung dengan internet. Seperti itu. Konsep AI yang digunakan Internet of Things atau IoT yaitu teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat dan sensor ke internet sehingga dapat dikirim dan dipantau secara real time. Sensor dipasang di lahan pertanian mengumpulkan data seperti suhu, kelembapan, dan pH tanah, mengirimkannya ke cloud melalui jaringan internet. Dengan adanya IoT, petani dapat memantau kondisi kebun dari jarak jauh menggunakan smartphone tanpa harus datang ke lokasi. Otomatisasi sistem ini menerapkan
otomatisasi untuk mengurangi pekerjaan manual petani. Mikrokontroler mengendalikan relay dan solenoid valve yang berfungsi sebagai saklar serta keran otomatis. Melalui sistem ini, proses penyiraman dan pemupukan dapat dilakukan secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan menghemat tenaga kerja. Dan monitoring dan analisis data yang diperoleh berbagai sensor disimpan dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada aplikasi. Informasi tersebut membantu petani memantau kondisi lingkungan pertanian secara berlanjutan. Nomor 3 ada monitoring dan analisis data. Sistem ini mengumpulkan data lingkungan secara terus-menerus untuk membantu pengambilan keputusan yang cerdas. Cara kerjanya yaitu sensor-sensor seperti pH, kelembapan, suhu, mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik historis pada aplikasi. Aplikasinya, dengan melihat grafik tersebut, petani dapat menganalisis kondisi mikro di lahan mereka untuk membuat keputusan strategis seperti menentukan jenis tanaman apa yang paling cocok ditanam berdasarkan stabilitas cuaca dan kondisi tanah di lokasi tersebut. Nah, yang keempat ada sistem controller jarak jauh atau controlling. Konsep ini memungkinkan interaksi nirkabel antara manusia dan mesin melalui antarmuka digital. Cara kerjanya menggunakan aplikasi seperti BLYNK sebagai antarmuka untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras di lapangan. Aplikasinya, petani dapat mengendalikan pompa, sprinkle, fogger, hingga irigasi tetes hanya dengan satu klik di smartphone, bahkan saat sedang berada jauh dari kebun. Yang kelima dan yang terakhir ada efisiensi berbasis teknologi, Industri 5.0. Sistem ini merupakan implementasi dari revolusi Industri 4.0 di sektor pertanian untuk mencapai efisiensi maksimal. Contohnya yaitu menggunakan irigasi tetes atau drip yang sangat hemat air karena hanya memberikan sekitar 200 ml air per hari sesuai kebutuhan tanaman, serta memperpendek waktu kerja penyiraman dari 4-6 jam menjadi hanya 20 hingga 30 menit saja. Secara keseluruhan, meskipun sumber lebih sering menyebutkan istilah LOT dengan mekanisasi, teknologi ini adalah fondasi bagi penerapan kecerdasan buatan yang lebih lanjut di masa depan, di mana data yang terkumpul dapat digunakan untuk prediksi hama atau kesehatan tanaman secara otomatis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem smart farming itu bisa terintegrasi. Nah, dari beberapa alat yang sudah disampaikan oleh Iva tadi, dari panel surya itu cahaya matahari itu akan masuk ke itu dan akan tersimpan ke dalam baterai. Nah, dari baterai tersebut akan masuk ke microcontroller. Nah, microcontroller ini itu sebagai otaknya, di mana dia itu memiliki berbagai output. Output menuju ke sensor hujan, output menuju ke sensor tanah untuk pH pelembapan, output untuk modul USB 8266 hingga ke relay yang otomatis dan juga manual. Nah, dalam microcontroller tersebut itu juga terdapat display, di mana display tersebut itu akan membaca data-data dari beberapa sensor yang masuk ke microcontroller. Nah, dari modul USB 8266 itu juga akan masuk ke cloud, di mana cloud tersebut itu akan menyimpan data-data yang sama dengan di display itu yang masuk ke handphone dari petani. Nah, dari petani tersebut dia itu bisa melakukan controlling dan juga monitoring. Controlling di sini dia tuh petani bisa melakukan penyiraman secara otomatisnya. Nah, monitoring itu bisa melihat bagaimana sih kondisi pH tanah, suhu sensor airnya, dan juga beberapa mungkin bisa dilihat di smartphone. Nah, pada yang kedua di sini itu adalah penjelasan dari Melbourne untuk bagaimana alat-alat ini bekerja dalam smartphone. Nah, selanjutnya akan menjelaskan bagaimana sistem pipanisasi itu bisa bekerja. Nah, seperti gambar yang di sini, yaitu ada sumur. Dari sumur itu akan melakukan penyimpanan airnya ke dalam bak penampungan. Nah, dari bak penampungan ini, ketika petani itu ingin melakukan penyiraman. Nah, penyiraman di sini itu akan terbagi dari 3, yaitu adalah sprinkle butterfly atau misalnya dalam pipa, terus ada penyiraman yang muter kayak gini itu sprinkle butterfly. Nah, yang kedua itu ada fogger, di mana dia itu penyiraman seperti embun kepada bibit-bibit tanaman baru.
Nah, yang ketiga adalah dripper, di mana itu adalah penetesan air di bagian bawah yang langsung masuk ke akar. Nah, ketika petani itu ingin melakukan penyiraman sprinkle butterfly, maka dari kontrol panel ini akan mengatur dari beberapa solenoid valve ini mana yang berhak menutup atau membuka. Nah, kalau sprinkle butterfly itu diaktifkan, maka maksudnya yang bawah ini akan bak penampungan akan masuk ke situ dan masuk ke venturi injector. Nah, dari venturi injector ini juga akan ada penghubung di mana ada suction hook, di mana suction hook itu adalah pupuk cairnya yang akan tergabung ke venturi injector. Nah, dari venturi injector tersebut pencampuran dari air dan juga pupuk itu akan tersalurkan ke pipa yang menuju ke sprinkle butterfly. Seperti itu untuk cara kerja sistem smart farming tersebut. Terima kasih. Ayo, urusan yuk. Jadi pembagian dari proyek yang kita kerjakan yaitu kita menawarkan hasil dari smart farming ini seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan hortikultural tadi. Kita akan mempromosikannya itu kepada marketplace, online shop, pickup shop, dan juga e-dos dan video TikTok seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai pengaplikasian sistem smart farming berbasis IoT pada tanaman hortikultural. Terima kasih.